Ya namanya investor ya, dia pengennya kan untung gitu ya. Kalau untung dia pasti muji-muji kita, begitu rugi ya nggak mau tahu. Bisnis yang penting gas ya, eksekusi nekat, modal nekat gitu. Sering banget kan dengar kayak gitu kan. Ya, Ya nggak? informasinya separuh-separuh kadang ya. Iya gitu, udahlah nggak usah takut, pikir belakangan nanti gitu ya. Saya waktu di Malang langsung buka 3. Lalu hasilnya? Oke guys, kali ini kita agak beda. Kita akan membahas sebuah brand yang sudah tutup. Nah, di samping saya sudah ada foundernya, namanya Mas Ali. Brandnya apa sih? Brandnya namanya Ayam Geprek Abang Ireng, betul ya Mas ya? Ya, benar, Mas. Nah, uniknya adalah bisnis ini sudah tutup, tapi jangan underestimate dulu guys. Kita biasanya banyak belajar dari bisnis yang udah tutup. Kenapa kok bisa tutup? Nah, ini beda. Biasanya kan bisnisnya selama ini saya bahas bisnis yang masih jalan sampai sekarang. Nah, kali ini saya beda. Kita akan mengulas bisnis yang udah tutup dan kita belajar apa aja sih dari bisnis yang udah tutup. Oke, ini perkenalkan teman saya, namanya Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo Mas, Erik. Makasih meluangkan waktu ya Mas. Siap. Aman, siap. Sama-sama. Siang-siang ini guys. Oke, Mas Ali. Ya. Mas Ali kan punya brand Ayam Geprek Abang Ireng. Ceritakan Mas, dari awal sampai dia itu tutup. Oke. Monggo. Ya, thank you Mas Erik. Jadi dulu saya emang ini ya suka dunia usaha lah ya. Oke. Suka dunia usaha bisnis gitu kan. Habis lulus saya langsung jualan lah ya, langsung bisnis gitu kan. Dulu jurusannya apa? Dulu jurusannya sosiologi. Oke, nyambung banget ya. Oke. Lumayan jauh ya. Sosiologi terus kayak pas tahun-tahun saya lulus itu ini ya lagi booming, baru banget booming dunia entrepreneur gitu ya. Oke. Jadi ketika lulus saya ya udah langsung kayaknya bisnis aja deh ya, karena sosiologi lamar kerja di mana-mana agak susah. Saya terima kan. Iya. Saya ngelamar kerja di mana-mana nggak terima, terus akhirnya waktu itu ikut ini workshopnya Entrepreneur University yang Pak Purdi Chandra itu ya. Oke. Nah dari situlah tertarikan saya di dunia usaha gitu. Cuman ya itu tadi, ketika bisnis kita ilmunya belum kita kuasai ya, main asal action gitu kan. Oke. Ya kan, akhirnya ya udah tinggal ini aja lah. Tinggal tunggu failnya aja gitu. Nah, singkat cerita, kenapa saya waktu itu bisnis ayam geprek, karena waktu itu lagi boomingnya ayam geprek Mas ya kan, di Jogja lah, asal mulanya ayam geprek Bu Rum kan ya, di Jogja itu ya. Situ terus akhirnya dulu sebelum ayam geprek saya namanya Ayam Legend, punya bisnis namanya Ayam Legend. Nah itu nggak jelas tuh, isinya macam-macam, ada ayam teriyaki, ada ayam barbecue, ada katsu segala macam gitu. Terus ada teman saya, teman komunitas kuliner ya, saya juga join di komunitas kuliner, dia ngasih saran sih, Mas Alim kalau misalkan mau jualan fokus dulu aja menu yang emang mau diangkat. Jadi di brandingnya tonjolin di namanya menu yang emang mau diangkat gitu kan. Dan paling laris di situ apa. Nah kebetulan pas di resto Ayam Legend saya yang paling laris itu tadi menu ayam geprek ya. Ya akhirnya saya rebranding lah dari ayam Legend ke Ayam Geprek Abang Ireng. Gitu, rebranding. Terus kenapa bisa ngangkat ya? Kenapa bisa bagus performnya? Karena waktu itu saya hijrah ke Solo. Oke. Iya, karena hemat saya waktu itu mikirnya, wah kayaknya di Jogja persaingan ayam geprek udah Ketat ya. udah red ocean banget lah ya, udah banyak banget lah. Kayaknya kalau kita buka di Jogja udah chance-nya tuh kecil banget lah. Terus akhirnya saya tanya teman saya yang di Solo, kuliah di Solo ya, di UNS, teman sekolah ya, teman SMA. Di sana udah ada ayam geprek belum gitu? Udah, tapi belum banyak gitu. Kalau aku buka bisnis di sana oke nggak ya? Oke banget Lim, karena di sini tuh agak lambat nih pertumbuhan kulinernya dibanding Jogja. Jogja udah rame, di Solo tuh masih opsi-opsi orang jajan tuh belum kayak sekarang ya. Sekarang di mana-mana udah. Cuman dulu tuh masih minim lah, orang paling mahasiswa tuh jajan ya di Penyetan doang gitu. Di Warmindo, Burjo gitu kan. Menu yang fusion kayak kita belum
belum banyak gitu. Akhirnya oke deh, kayaknya kita berangkat aja deh, kayaknya di Solo aja deh. Kalau kita benar-benar produk mau laku, aku mikirnya gitu kan. Daripada di Jogja kita harus bersaing, pindah ke Solo. Akhirnya ya alhamdulillah ketika kita buka di Solo, dan emang lagi momentumnya ayam geprek itu naik, saya cuma masang spanduk aja ya, spanduk ayam geprek Abang Ireng gitu. Buka nggak sampai 2 jam udah habis tuh. Nggak sampai 2 jam. Saya buka jam 10, jam zuhur udah habis ya. Ya soalnya azan zuhur udah habis. Porsi? Itu saya stok 12 kilo. Satu kilonya 14. Berarti berapa ya? Sekitar 14 kali. Iya. Berapa? 14 kali 14. Oh. Ya, sekitar berapa tuh? 100 lebih lah ya. 100 lebih lah. Waktu itu nggak berani stok banyak ya. Oke. Nggak berani stok banyak, dikit dulu aja lah, yang penting laku lah. Ternyata di luar ekspektasi gitu. Laku ya ternyata. Emang begitu ada yang hits di kota Jogja atau manapun, di kota yang belum ada gitu ya, itu kayak orang excited banget gitu. Karena ayam geprek, wah ini menu apa sih, kayak ayam ditepungin terus dipenyet digeprek, itu kan kayak something new ya, sesuatu yang baru gitu. Nah itu yang kayaknya emang inilah momentumnya pas nih. Akhirnya ya udah saya concern di situ. Saya tambahin lagi stoknya, akhirnya saya buka sampai sore habis. Akhirnya sampai malam gitu. Sampai malam, ya. Jadi ya cuma mengandalkan menu yang emang paling laris di restoran saya sebelumnya, dan memanfaatkan momentum juga gitu. Jadi itu, emang boleh tahu nggak momentumnya, momentum apa sih di Solo? Di Solo itu momentum, ya itu tadi Mas, banyak mahasiswa Solo yang dia udah tahu nih di Jogja boomingnya apa gitu kan. Oh, oke. Boomingnya yang geprek, tapi di Solo masih sedikit. Udah ada sih, cuman masih dikit lah. Iya. Masih sedikit. Jadi ketika ada yang baru mereka kayak, "Wih, ini ayam geprek." Ya kayak fenomena sekarang lah ya. Boba lah tiba-tiba naik gitu kan. Terus saya sapi naik gitu. Kan kayak ini ya, FOMO kan ya. Kayak nggak pengen ketinggalan lah, takut ketinggalan gitu. Kayak pengen nyobain gitu. Kayak menu-menu yang kekinian hits itu kalau kita bisa tepat marketnya, ngangkatnya tuh cepet gitu kan. Oke. Itu gitu. Saat pindah ke Solo, yang di Jogja, cabang di Jogja masih ada atau? Saya tutup. Ya. Tapi sempat buka ayam geprek Abang Ireng di Jogja nggak? Nggak. Di Jogja tuh ayam legend. Begitu ayam rebranding, legend, diganti, benar-benar ganti langsung ke pindah sekalian ke Solo. Oke. Itu ayam legend, cuman di ayam legend itu ada menu ayam gepreknya kan. Nah, itu yang paling laku tuh, orang situ cuma nyari ayam geprek doang, Mas. Oke. Ya kan? Jadi ya udah sekalian aja kita fokusnya ke ayam geprek aja udah, daripada ribet-ribet kita nyediain menu yang lain, susah juga kan untuk operasional segala macam. Ya udah fokus, aku juga ingat temanku yang ngasih tahu kan, udah fokus aja satu, kayak Bebek Selamat ya, dia cuma jualan bebek gitu kan. Ya enggak? Warung steak ya, dia steak doang, walaupun sekarang banyak ya, cuman kan ya utamanya steak gitu kan. Harganya gitu. Berapa sih dulu ayam geprek? Dulu harganya ya start from 10.000 lah, Mas. Paling mahal? Paling mahal dulu karena saya banyak variasinya ya. Kalau awal-awal dulu masih sedikit variasinya. Paling mahal dulu itu ya 20.000 lah. Itu udah kayak ayam geprek dikasih kuah gitu lah, Mas. Makin kesini saya makin ada inovasi gitu. Marketnya paling gede waktu itu siapa? Mahasiswa ya? Mahasiswa, Mas. Mahasiswa. Jadi emang perkembangannya saya nyasar ke kampus-kampus gitu kan. Terus itu jalan berapa lama tuh di Solo? Di Solo itu saya bertahan buka satu cabang itu selama kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun ya, benar-benar saya ya menggantungkan income dari situ. Jadi benar-benar gimana produk bisa laku banyak, terus saya bisa nambah karyawan, nambah space juga. Lu itu tempatnya cuma kecil, kayak counter, kayak tempat kayak laundry, Mas. Tadinya bekas laundry. Bekas laundry, terus orangnya pindah, akhirnya ya cuma sekat gitu doang, tapi saya isi dijadiin warung makan gitu kan. Penuh kan, tiap hari penuh, orang pada komplain, mahasiswa pada komplain, tambahin lagi, luasin lagi dong tempatnya gitu. Akhirnya saya sewa tempat di depannya. Gitu sih. Nah itu bertahan selama 1 tahun gitu. Jadi benar-benar kayak ya udah jualan benar-benar jual produk, benar-benar gantungin dari ayam itu satu hari harus habis gitu. Jadi gimana caranya besok bisa nambah stok lagi gitu kan. Besoknya bisa nambah stok lagi. Tadinya 14 kilo jadi 20 kilo, sampai bisa mencapai angka sehari itu 30 kilo ayam gitu kan dalam sehari gitu. Jadi benar muter-muter, benar-benar fokusnya di penjualan hariannya gitu. Itu modelnya ayam geprek Ireng, ada yang pesen baru digoreng atau
sudah digoreng sebelumnya. Jadi ada simbo-simbo dulu, perkerjakan simbo-simbo kan. Simbo-simbonya dia goreng, fokus goreng ayamnya sama bikin masak nasi. Saya udah matang, udah saya geprek. Jadi kayak udah ada flow-nya gitu kan. Saya yang geprek, terus istri saya yang ngasir gitu. Jadi flow-nya gitu. bukan ayam mentah, baru order baru digoreng enggak ya? Jadi emang udah prepare sebelum buka itu kita udah goreng dulu lah paling nggak. Nanti di stok di kayak penghangat ayam itu kan, kayak etalase ayam gitu. Oke. Terus bertahan selama 1 tahun. Gitu. 1 tahun. Itu? Akhirnya rame-rame banyak orang yang tertarik nih, dari temen lah, dari orang datang. Di situ mulai ada tawaran orang mau join untuk buka cabang segala macam. Entah dia invest, entah dia franchise segala macam gitu kan. Jadi emang di awal belum ada kepikiran saya. Sekarang kan saya franchise ya. Sekarang kan emang di dunia franchise. Dulu belum ada mas kepikiran mau open investasi gitu kan, open investment, mau di franchise kan belum ada. Jadi mikirnya ya udah kita hidup dari sini udah cukup gitu loh. Ya kan, sehari-hari penjualan harian, terus bisa omset bisa naik tiap bulannya gitu kan. Akhirnya ada yang tertarik untuk buka lah, untuk ini temannya istri sih. Temannya istri tertarik buat ini kayaknya bagus, aku mau dong yuk kita patungan bisnis. Buka cabang aja bagus nih, prosesnya lebih bagus gitu kan. Masa kamu nggak pengen buka cabang sih gitu. Ya udah kita mikir sama istri mikir, yalah kita gas lah, pengusaha harus berani lah ya, nekat. Oh, itu sudah nikah? Udah nikah mas. Jadi lulus kuliah langsung? Lulus kuliah, saya sempat usaha sendiri dulu, yang Ayam Legend tuh saya sendiri. Ayam Legend sendiri, terus Ayam Legend mau jalan ke tahun yang kedua, saya nikah. Nikah gitu. Usia berapa nikah? 24 mas. Oh, bagus guys. Muda itu, keren. Jangan ditiru ya. Tak bilangin Mbak Intan loh. Oke, terus setelah mikir, oke nih ya udah deh. Itu ya kayak modal nekat kan ya mas ya. Kayak nggak mau menyia-nyiakan opportunity, nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ya udahlah, ya udah coba gas lah. Penting kan prinsipnya kan sama, kita duplikasi aja gitu yang di sini ke sana gitu kan. Buka cabang akhirnya waktu itu deal sama relasinya istri, buka di kampus kan, yang pertama kan di kampus UNS Solo ya. Akhirnya buka cabang kedua tuh di UMS. Apa itu? Universitas Muhammadiyah Solo. Kalau UNS kan Universitas Negeri 11 Maret ya. Di Solo gitu. Di UMS. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah untuk yang kedua cabang pertama lah ya, cabang kedua ya. Cabang yang kedua alhamdulillah masih bisa terkontrol gitu kan. Ya kan. Jadi lumayan juga penjualannya, dan di situ juga emang mahasiswa juga kan, mahasiswa juga, dan ya mereka doyan juga lah, maksudnya suka juga, nggak daripada makan ayam geprek harus ke UNS, ada di UMS kan. Ya mereka juga rame juga tuh, tama-tama set rame. Ya itu tadi ya, maksudnya kayak ketik buka cabang itu nggak semudah kita kelola kalau satu doang gitu. Ya maksudnya ketika emang cabang itu rame dan kita kan kalau buka cabang kan kita udah bicara sistem ya, SOP segala macam lah, gimana kita bisa standarisasi, gimana standarisasi semuanya dari mulai servis, dari mulai SOP masak segala macam. Nah itu kita belum rapi di situ gitu. Cuman ketika buka baru cabang yang kedua ya masih bisa ke-handle lah, walaupun ada beberapa fraud masih bisa ke-handle gitu kan. Masih bisa ke-handle, cuman yang cabang kedua ini bertahan 3 tahun ya. Bertahan 3 tahun. Jadi ketika lewat tahun keempat udah mulai turun. Kenapa itu? Turunnya itu karena banyak hal. Pertama masalah SDM, ya kompetitor, masalah SDM juga gitu, karena kita belum rapih lah dalam hal SOP, terus manajemen kontrol sistemnya belum oke gitu ya, belum maksimal gitu. Dan ya itu tadi mungkin ayam geprek itu kan makanan yang tren ya, trennya cepat banget naik, terus ya turunnya juga cepat gitu. Walaupun sekarang udah kayak menu yang
terintegrasi ya, maksudnya menu yang udah ya menu sehari-hari orang, cuman ya orang udah biasa, udah nggak kayak ya nggak harus makan ayam geprek lagi gitu kan. Akhirnya ya itu ketika yang di cabang kedua nggak oke, maksudnya saya masih belajar gimana cara ngelola resto dengan banyak cabang ya. Itu tawaran investasi banyak banget mas. Sampai saya total buka 25. Wow. Dalam waktu yang cepat gitu ya, dalam waktu 2 tahun. Oke. Iya, karena saya itu tadi udah ini ya UMS yang cabang UMS saya udah ini kok udah bisa gitu. Cuman kita tinggal rapiin aja pelan-pelan gitu. Okay. Nah, kasusnya emang ketika kita ngelola dalam satu kota mungkin masih bisa lah manajemen risikonya masih bisa kita handle lah ya. Karena kan kita bisa ngontrol ya. Ketika dalam satu kota ada yang di cabang ini nggak oke, di Solo waktu itu ada 7 kalau nggak salah. 7 apa 10 ya? 10 deh, ada 10 ya. Di Solo itu ada 10. Ya, kita muter lah tiap hari. Saya sendiri masih bisa ngontrol gitu kan. Cuman yang cabang yang lain di luar kota itu, nah itu kita yang belum bisa ngontrol ya, belum bisa quality kontrolnya jelek, terus yang banyak yang miss-nya, dicurangin karyawan lah, terus lokasinya juga nggak bagus gitu sih. Jadi itu ketika kita udah bicara pengembangan cabang yang lebih luas lagi, ya kasusnya nggak bisa sama nih, nggak bisa disamakan ketika kita cuma ngontrol yang di area kita gitu. Kalau area kita masih dalam genggaman kita kan, masih dalam genggaman, mau ada misalnya telunjuk sakit ya masih bisa kita iniin lah, kita obatin lah, masih banyak yang bantuin gitu loh. Tapi kalau udah di luar sono telunjuknya orang lain di kota lain ya susah kan kita gimana gini gitu kan. Akhirnya ya tutup satu-satu gitu. Itu modelnya apa sih, franchise atau apa? Investasi mas. Investasi. Oh, jadi orang dulu saya nerima orang. Berarti yang handle, yang ngurus semua operasional. Iya dari saya, dari mulai dapur pusatnya, rekrutmen SDM-nya, marketingnya. Itu sih yang saya dapat pelajaran banyak banget ya. Maksudnya itu tadi ketika kita terlalu cepat scale up dan basic belum siap ya. Kemampuan kita belum siap, kapasitas kita belum siap, dan kita mengiyakan untuk kita ada bantuan dana dari orang lain buat scale up, ya tinggal nunggu ini aja, tinggal nunggu ya karena kita nggak siap ya, tinggal nunggu ini aja sih, tinggal nunggu inilah jatuhnya gitu sih Mas Erik. Banyak jadi komplain nggak begitu ditutup? Si investornya komplain? Ya pasti banyak yang itu juga gitu. Itu yang paling parah mereka komplainnya kayak modelnya. Ya namanya investor ya, dia pengennya kan untung gitu ya. Kalau untung dia pasti muji-muji kita, begitu rugi ya nggak mau tahu. Ya kan, apalagi sampai tutup kan. Ya saya waktu itu ya sampai gimana caranya, walaupun di perjanjian nggak ada ini ya, nggak ada klausul harus ngembaliin dana gitu kan. Cuman ya mereka udah kayak gitu, terus saya juga nggak mau ada beban sama orang gitu kan. Saya nggak mau nih ketika saya bisnis lagi dan bisnisnya katakanlah bisnisnya insya Allah bagus, ada orang-orang yang doain saya nggak enak gitu kan, karena di bisnis yang sebelumnya mereka merasa dirugikan gitu. Ya saya nggak pengen itu terjadi lah, makanya saya komit ke mereka, saya bakal tanggung jawab gitu, saya bakal ngembaliin dananya bapak ibu gitu kan. Walaupun saya cicil gitu ya, tapi saya tiketnya baik nih, saya kembalikan. Saya nggak mau ada beban nih ke depannya. Emang mereka minta dikembaliin? Iya mas, ada yang minta, ada yang enggak sih sebenarnya. Cuman yang misalkan dia buka terus merasa belum balik modal, diminta di return gitu. Balikin aja mas, kok bisnisnya kok ini sih belum balik modal nih, baru bulan kesekian kok udah tutup ini outletnya gitu sih mas. Emang berapa sih investasinya? Macam-macam, ada yang 80 jutaan, ada yang 150 juta, kan soalnya sama sewa juga mas ya. Iya. Sama sewa peralatan segala macam lah, tuh budget untuk semuanya ya, untuk operasional, untuk marketing segala macam. Itu tempatnya modelnya apa? Ruko gitu mas. Oh, pantesan ya. Iya. Ya emang high cost banget lah. Iya. High cost banget. Terus ya itu tadi ketika kita terlalu fokusnya ke ini ya, ke opportunity, nggak fokus ke dalam gitu kan, nggak fokus ke gimana
kita memperbesar kapasitas, ningkatin skill gitu-gitu ya itu salah juga sih gitu. Walaupun ada yang bilang bisnis yang penting eksekusi gitu, yang penting gas aja nekat gitu. Tapi ya nggak gitu juga. Kita harus tahu nih kapasitas kita, apalagi udah kolaborasi, udah kerja sama orang lain kan. Udah ada orang yang percaya sama kita, ya kita harus kayak ngukur kita bisa nggak, jangan sampai iya gas terima gitu kan. Akhirnya nggak bagus kita ngelolanya, malah merugikan orang. Gitu sih Mas. Jadi ya itu pelajaran yang saya ambil juga sih. Karena waktu itu ketika belajar bisnis segala macam, ya emang kita nggak bisa setengah-setengah sih Mas ya. Nggak bisa cuma dengar dari satu perkataan orang gitu. Nggak bisa cuma dengerin orang ngasih motivasi apa gitu kan. Dulu kan sering banget orang, ya bisnis yang penting gas, ya, eksekusi nekat, modal nekat gitu. Sering banget kan dengar kayak gitu kan. Ya informasinya separuh-separuh. Iya gitu. Udahlah nggak usah takut. Ya, pikir belakangan nanti gitu ya. Ya itu ada benernya juga, ada benernya. Kalau kita siap nanggung gitu kan, ketika jatuh ya nggak apa-apa. Cuman ketika itu udah melibatkan orang lain gitu, ya jangan nekat juga gitu. Jangan sampai merugikan orang lain lah. Oke. Kondisi terparah apa yang Mas Ali rasakan ketika bisnis sudah mulai berjatuhan, tutup itu? Jadi waktu itu tuh kayak saya tuh yakin ya, ini ayam geprek itu bakal bagus ya, karena ya makanan yang ayam pasti orang makan gitu kan. Dan kayak udah pede aja nih bakal sampai 100 cabang gitu loh, aku pede gitu kan. Udah pede. Ternyata di cabang 25 tutup ternyata nggak sesuai ekspektasi, trennya udah turun. Dan ternyata nggak semudah itu juga yang ngelola resto kan, levelnya resto ya. Resto ternyata complicated banget lah, kita nggak cuma ngontrol 1-2 hal, banyak banget yang dikontrol ya. Kualitas bahan baku, karyawan, belum lagi manajemen keuangan segala macam gitu kan. Jadi kok ternyata ini ya susah juga. Itu dulu ada tim khususnya nggak? Ada tim khususnya Mas. Berapa orang? Ya berapa waktu itu ya? 7 atau 10 ya? 7 orang kalau nggak salah. 7 orang ini yang bagian ngontrol ini, kontrol hotel ini, kontrol ini. Dikontrol semuanya ya Mas ya? Dari segi bahan cuma yang Solo aja sih, kalau yang luar kota ya kita cuma visit berapa bulan sekali gitu kan. Ya, luar kota kita ada manajemen sendiri-sendiri, kayak misalkan di Semarang, di Malang itu ada manajemen sendiri. Cuman ya itu tadi nggak rapi aja kita. Dan ini pelajaran juga sih Mas. Belum tentu di kota kita rame, kita buka di tempat lain tuh rame juga gitu. Karena kondisinya udah beda. Ya, udah bener-bener beda lah, kita buka tiba-tiba saya buka di Malang nih, ternyata di Malang orang ya yang nguasain di sana ayam nelongso gitu, orang nggak terlalu excited sama ayam geprek gitu. Saya waktu di Malang langsung buka 3. Lalu hasilnya tutup semua. dalam waktu kurang setahun Mas. Tutup semua karena nggak laku atau karena apa? Iya karena lakunya cuma pas promo di awal. Habis itu orang ya udah yang menu-menu kayak gitu, Malang paling laku paling bakso ya. Ayam udah ada yang nguasai, ayam longso murah juga harganya gitu. Ayam geprek nggak terlalu jadi favorit di sana, nggak terlalu jadi primadona gitu. Padahal lokasinya udah deket kampus. Iya deket kampus Mas, kurang bagus gimana? Bener sini kos-kosan, sini kampus gitu kan. Cuman kalah saing dengan kuliner-kuliner yang lain gitu. Itu juga pelajaran saya dapat juga, riset sih ya. Bisnis kan harus riset dulu ya. Nggak bisa asal buka, kayak berdasarkan feeling gitu. Nah, akhirnya ya makin di sini saya makin belajar, ya riset dulu lah ketika kita mau buka bisnis atau buka di daerah tertentu, kita riset masuk nggak marketnya gitu, paling nggak kita interview orang-orang situ gitu, calon customer kita gitu kan, tanyain dia gitu, oke nggak kira kalau saya buka di sini bagus apa enggak gitu sih ya. Itu tadi pokoknya mental asal hajar gitu nggak, sangat inilah Mas, sangat merugikan. Oke. Sangat merugikan pokoknya. Iya. 25 outlet ya. 25. Dan modelnya resto semua. Omset terbesar satu outlet aja ayam geprek ini. Omset terbesar itu bisa sampai 100 jutaan lebih juga ada Mas. Makanya itu. Jadi saya mau ngerasain profit itu pas cabangnya dikit Mas.
Karena kita bisa maksimal kan. Begitu udah nambah, kayak nambah masalah, Mas. Iya, wes, yang profitnya ini masuk ke situ yang Iya, jadi itu ya. iya, yang dari pusat malah harus ini kan, harus subsidi ke yang tutup, yang penjualan jelek minus segala macam gitu. Ya tadi karena kita terlalu bernafsu untuk yang dipikiran cuma angka cabang gitu. Padahal cabang banyak itu belum tentu sehat secara keuangan ya kan. Ada juga yang dia cuma satu tapi banyak juga duitnya karena ya penjualannya bagus, bisa ngontrol apa, quality kontrolnya bagus, manajemen kontrol sistemnya bagus, pelayanannya bagus, terus tiap hari orang datang, repeat ordernya kenceng gitu, dibanding banyak cabang tapi sepi semua ya kan. Itu sih. Keren. Saya juga 25 outlet. Kalau 25 outlet itu semua digabung omsetnya, ingat nggak kira-kira? Kayaknya malah lebih kecil dibanding saya waktu itu masih handle 3 outlet, 3 sama 4 ya, 3 lah. Pas 3 outlet itu bisa sampai 500 jutaan mas sebulan. Pas sudah 25, nggak nyampe 500 juta? Nggak nyampe, 300 juta aja nggak nyampe mas. What? Iya karena ya itu tadi kayak saya menduplikasi sesuatu yang belum perfect. Ya nggak sih? Jadi ya itu tadi, ketika kita cuma dengerin omongan orang, ayo gas ya, banyak cabang, scale up. Itu usia berapa itu waktu itu? Usia 25 apa 26 lah mas. Oh iya layak lah ya. Iya. 25 itu kan gas. cowok kan gitu kan. Iya kayak ajar. terlalu take risk juga nggak bagus juga sih. Ya kan. Ya apa tipe-tipe pengusahaan macam-macam ya. Iya. Ada yang dia main aman. Ya, ada yang dia main aman, ada yang dia gas terus gitu. Harus ada balancing, harus ada yang nyimbangin sih. Jadi kayak misalkan saya ngegas, biasanya sekarang istri saya yang agak ngerem. Dulu istri saya lebih pasif kan, nggak kayak sekarang. Oh berarti dulu Abang Ireng dibantu istri? Iya, istri saya cuma ya dia nggak terlalu aktif sih, cuma bantu buat pencatatan keuangan gitu. Terus apa ngurusin dapur gitu-gitu sih. Berarti full saya sama tim. Gila ya. Yang paling banyak mikir pasti Mas Ali. Iya saya, karena saya waktu itu masih yang sering ikut workshop segala macam. Istri waktu itu masih ngurus anak juga sih ya, anak masih kecil juga kan, jadi kayak nggak terlalu banyak apa bantuin lah, nggak terlalu banyak bisa bantu karena ngebagi dia kan antara ngurus anak sama urusan rumah juga gitu. Ya, saya yang fokus pengembangan saya. Wow. Gitu. Superman lah dari dulu ya, lumayan lah ya. Iya itu tadi mas. Oke. Ya itu tadi ketika kita terlalu bernafsu ya untuk apalagi masih muda kan gengsinya tinggi ya, cabang, orang tahu kita punya banyak cabang, itu sih kayak keren. Bisnis itu bukan kayak sekarang saya mikirnya udah bukan itu deh, serah lu mau cabang mau 1.000 2.000 kita lihat angka. Iya sekarang tuh kayak ya? lebih kokoh yang mana gitu kan, lebih sustain lah, bicara maraton kan bisnis kita, sustain, performnya bagus, mau satu tapi omsetnya sebulan 1 M kan ngapain punya banyak gitu kan. Kalau punya banyak oke juga, cuman itu tadi kalau banyak itu bukan jadi suatu yang harus dibanggakan lah ketika itu cuma menduplikasi sesuatu yang belum perfect gitu. Banyak cabang boleh, cuman asal kita bisa garansi nih ketika kita buka cabang, apalagi kita mitrakan, ya harus bisa standarnya terjaga gitu. Jangan sampai nggak sesuai gitu ya, jangan sampai nggak standarisasinya nggak bagus gitu, jangan sampai nggak riset juga, jangan sampai ya banyak hal sih. Banyak hal. Berarti ayam geprek Ireng itu umurnya berapa tahun mas? 5 tahun mas. 5 tahun. Jadi ada riset ya, bisnis jatuh di berapa tahun ke berapa tahun berapa. Saya kayaknya udah lolos ke tahun, udah lumayan 5 tahun lah. Betul ya. Jadi selama 5 tahun itu benar-benar kayak cuma tiap bulan tuh isinya problem solving aja. Saya cuma nikmatin buka ayam geprek itu cuma yang 2 tahun pertama mas, karena saya ngelola punya saya sendiri kan. Yang cabang pusat sama yang WMS oke lah, walaupun itu investor tapi saya masih bisa handling lah. Nah mulai chaos itu ketika udah mulai banyak banget. Jadi di Abang Ireng ini aku sama sekali nggak ngiklan mas, sama sekali nggak ngajak orang buat invest gitu. Orang yang datang gitu. Ya cuma kita kadang main sosial media lah kalau kita buka ayam geprek gitu. Mau ada tanya jawab terkait kemitraan boleh. Cuman kita kayak nggak aktif banget untuk ngiklan lah. Orang datang, ketika orang datang dan saya
kayak ngerasa oh ini tanda nih semacam sinyal lah kayaknya aku udah harus buka cabang nih gitu. Nggak mikir panjang, oke Pak siap, berangkat saya, tanda tangan MOU, cair dana buka gitu. Jadi kayak terburu-buru banget gitu. Kayak yakin rame gitu. Nah, itu tadi pengusaha kadang kan, aku juga banyak sih dulu ketemu orang kayaknya ya, terlalu pede dengan bisnis sendiri juga nggak bagus juga sih. Karena bagi kita bagus belum tentu bagi orang lain kan. Kita kayak harus ngelihat dua sisi. Oke, bagi kita produk kita oke nih, bisnis kita bagus. Kalau bagi orang lain, kalau kita buka di sini oke nggak sih bagi mereka, bagi orang-orang sini, kalau kita buka di situ mereka bakal mau beli apa enggak sih gitu kan. Dulu kan aku mikirnya sini aja rame, buka mana-mana pasti rame lah. Masa nggak produkku murah gitu, apalagi konsepnya nasi ambil sepuasnya, tes juga sepuasnya, masa nggak laku sih? Ya, bagi kita itu ya, membagi orang lain kan nggak, belum tentu mas. Itu sih. Keren, usia 25 itu ya. Iya. Itu waktu tutup usia berapa? Tutup itu ya usia 5 tahun ya. Berarti? Usia 5 tahun berarti saya umur 29 ya, 29-an ya, 28 29 lah. Ya pokoknya sebelum lahir bisnis saya sekarang Dawet tutup itu. Jadi udah tutupnya tahun 2018 lah. 2019. Oke. Terus lahirlah produk baru Es Dawet Kemayu itu ya. Dan produk ini adalah hasil pembelajaran dari dari pelajaran dari kegagalan di bisnis sebelumnya di ayam geprek Abang Ireng Es itu. Dawet Kemayu sudah saya bahas ya guys, ada videonya, kalian cari aja di YouTube-nya Nutapos. Di Es Dawet Kemayu udah lebih keren pastilah ya mas ya? Iya, karena itu tadi saya udah nggak mau duplikasi lagi lah sistem-sistem yang gagal di sebelumnya. Yang paling keren adalah manajemennya nggak dihandle sendiri ya? Ya, itu tadi. Ya saya juga baru dapat ilmunya dari Mbak Nilam ya kemarin. Pas saya ngadain workshop juga kan. Jadi kalau mau franchise itu yang oke ya jual putus, jangan semua kita kelola gitu. Kecuali kita emang kuat di operasional ya, itu no problem lah. Tapi kalau kita cuma kuat di satu posisi, ya jangan semua kita yang kelola. Udah kita bagi peran sama mitra. Yang penting kita support aja apa yang kita kuatnya di situ. Kita support bahan baku, kita support konten marketing. Yang kelola mitra. Itu lebih low risk ya, lebih low risk dan lebih fleksibel juga gitu. Lebih profitable ya. Lebih profitable juga, insya Allah. Jadi kebanyakan UKM tuh mas ya, kebanyakan UKM itu dia pengen semuanya dikelola sendiri. Salahnya di situ mas. Maksudnya dari mulai produksi, dari mulai marketing, urus SDM, urus lokasi segala macam gitu. Jadi boleh tahu nggak kenapa kok semuanya pengen diurus sendiri? Ya karena mungkin mikirnya, mungkin mereka belum tahu ya, belum tahu kalau ini tuh ternyata bisa kerjasama gitu. Misalnya ada yang namanya vendor maklun, kita bisa minta tolong untuk produksiin bahan baku yang kita kayaknya ribet nih kalau produksi sendiri gitu. Yang sekarang Dawet kan saya benar-benar maklun Dawetnya gitu. Saya cuma fokus di jual franchise-nya aja, jual gerobak, jual sistem kemitraan gitu kan. Jadi kita kuat di situ gitu. Kita nggak dipusingkan lagi nih sama produksi gitu kan. Nah kebanyakan UKM semuanya disikat. Akhirnya pertumbuhannya lambat gitu. Mau gede itu lambat karena masih berkecimpung di situ terus kan. Mereka pengen handle sendiri karena mereka nggak tahu bahwa ada jasa maklun, atau karena mereka itu perfeksionis? Mungkin ya banyak ini sih ya. Banyak prinsip orang macam-macam ya. Atau mungkin dia nggak mau berbagi profit lah. Itu macam-macam sih. Cuman itu segede McD lah. McD tulang gede gimana coba? Dia aja maklun kan. Dagingnya ada yang produksi sendiri, roti burgernya ada yang supply sendiri gitu. Dia cuma fokus di sistem ininya, sistem outletnya, ya kan, sistem operasional servisnya, ya kan. Jadi dia kuatnya di situ gitu. Jadi nggak semuanya dikerjain sama dia. Itu segede McD loh. Apa dia nggak bisa bikin pabrik roti sendiri gitu kan? Bisa. Pasti bisa kan. Daging bisa, cuman ya mereka nggak mau ngambil resiko di situ gitu. Mungkin berbagi peran sama orang, ya asal standarnya terjaga, bisa memenuhi ekspektasi gitu. Akhirnya dia fokus ke strongnya dia. Itu sih yang nggak semua orang bisa mikir ya. Pengen semuanya digarap, akhirnya yang strongnya nggak menonjol, malah fokusnya ke kekurangannya terus kan. Akhirnya ya itu tadi jadi stagnan, jadi jalan di tempat. Bagus itu. Iya. Fokus ke strongnya apa? Strongnya kayak Apple deh mas. Apple coba. Apple di Indonesia apa dia nggak sanggup bikin pabrik?
apa dia nggak bisa sanggup bikin store sendiri. Iya. Makanya dia kolaborasi sama iBox, sama iStore ya kan. Apa dia semiskin itu nggak bisa bikin toko kan. Iya. Cuman dia nggak mau semuanya disikat sama dia. Itu fokus saja dia di gimana bisa ngedesain model handphone yang paling keren, paling canggih gitu kan. Yang lain biar vendor aja lah. Ya kan? Perusahaan-perusahaan gede rata-rata kerjasama gitu kan. Nggak semuanya dari hulu ke hilir dia yang garap semua. Ya. Akhirnya malah nanti ya mungkin bisa. Cuman kan kayak ngapain aku kalau orang lain bisa bantuin, ya mending kita berbagi aja, kita benar-benar kuatin di strongnya kita. Malah jadi kan dibanding semuanya mau digarap. Oke, masukan buat saya tuh. Oke guys, segitu aja video kita. Makasih ya. Siap Mas Erik, sama-sama. Alim, Mas Ali atau Mas Alim biasanya dipanggil? Ali bisa, ada yang kalau keluarga dekat biasanya manggilnya Alim, tapi kalau teman-teman Ali. Oke, Mas Alim, makasih waktunya udah nyempetin. Sama-sama. Teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah.